kami sungguh mempercayai apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Perjuangan kami setiap hari ya Tuhan adalah untuk menerima dengan iman. Adalah untuk mempercayai apa yang Yesus katakan. Biar setiap hari kami memenangkan perjuangan itu untuk menerima semuanya yang Engkau janjikan bagi kami. Bukan berdasarkan apa yang kami lihat, tapi apa yang kami percaya.
Terpujilah Engkau Allahku, yang melatih tanganku untuk berperang, ya. Oh, terpujilah Engkau Yesus, yang melatih tanganku untuk menanggung semuanya. Sebab di dalam-Mu Tuhan, aku sanggup melakukan banyak perkara karena nama-Mu, karena kuasanya, karena kuatnya nama Yesus. Tiada pernah berubah nama Yesus. Kesanalah ku berlari, hanya nama Yesus, menara yang kuat. Hanya nama Yesus yang memberiku kemenangan. Sebab kekuatanku diperbaharui di saat dimana aku duduk menanti-nantikan Engkau Tuhan. Semua waktu yang aku habiskan di kaki-Mu tidak pernah sia-sia. Karena itu waktu-waktu terbaik Tuhan. Saat aku diam, maka Tuhan akan bertindak. Saat aku memperkatakan firman, maka firman itu berkuasa melakukan seperti apa yang dikatakan olehnya. Tuhan, Engkau menara yang kuat. Sama-sama boleh angkat tangan sambil nyanyikan bagian ini. Sungguh ini. Sungguh indah Kau Tuhan, yes. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat berhiburan bagi setiap hati yang terluka.
besar, lebih dalam, lebih indah, lebih baik dari apa yang pernah kita rancangkan, pikirkan, dan doakan. Ini tindakan iman. Saat kita bingung, kita nggak tahu mau ngapain, kita cukup angkat tangan dan katakan, Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagiku. Saat kita kewalahan menghadapi apapun, nggak tahu harus ngapain, harus ngomong apa, harus doa seperti apa, Tuhan tersedia setiap hari, setiap saat. Yang kita lakukan sama-sama, kita angkat tangan dan mulai mengangkat hati kita. Kita katakan bahwa Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Sambil tutup mata. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, Kau sumber, Kau sumber, sumber kekuatan. Saat ku bimbang, saat ku takut, Kau sumber, sumber kekuatan, Kau sumber, sumber kekuatan. Aku akan berteriak atas semua yang aku hadapi. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yes, God. Yes, Lord. Kami nyatakan bahwa dalam setiap apa yang kami deklarasikan, Tuhan ajaib, Tuhan besar, Tuhan akan mengajari dan menguatkan kaki kami untuk berdiri. Tuhan yang mengajari tangan kami untuk berbuat, melakukan, menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan itu besar, ajaib, dahsyat, Dia gak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah, itu yang kami ucapkan, kami pegang setiap hari. Haleluya. Katakan amin sambil tepuk tangan. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu semua yang di sini, yang di rumah, yang sampai hari ini berpuasa? Yang berpuasa, katakan yes. Amin. Ada saat dimana kita harus menyendiri bersama dengan Tuhan. Ya, kerinduan Ibu Gembala bahwa untuk semua jemaat yang selalu mengikuti online, offline, ada dalam komunitas, supaya kita semua punya teman saat kita susah. Semua mengalami kesulitan, kesusahan, tapi punya teman itu lebih baik. Amin. Dan Tuhan Yesus adalah teman, sahabat sejati kita yang tersedia kapanpun buat kita semua. Hanya dalam nama Yesus yang berkuasa. Amen.
kita semua menyatakan bersama-sama bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata setiap hari. Gak ada satu hari pun yang Tuhan lupa menyatakan kasih-Nya buat kita semua. Sama-sama nyanyikan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sehingga seindahnya pelari, secerahnya mentari. Amin. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terperang. Walau badai menghadang, bumi pun bergoncang. Namun Kau kan setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu, amin, di sepanjang hidup. Dengan darah-Mu Kau kan tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, yes. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sukacita yang berlimpah-limpah di tempat ini. Hati kami bersukacita, kami dibebaskan, kami gembira karena Tuhan adalah sumber sukacita kami, kekuatan kami. Tuhan, kami siap, kami menanti-nantikan Engkau. Mulut kami menggap-menggap, mengharapkan kata-kata dari firman-Mu. Makanan rohani untuk kami ya Tuhan. Tuhan ajari kami, Tuhan ubahkan kami, Tuhan pulihkan keadaan kami. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah dan silakan duduk kembali. Terima kasih buat worship team. Terima kasih. Senang sekali menikmati
pujian dan penyembahan, Tuhan itu memberikan kita kenikmatan. Ya, salah satunya adalah melalui penyembahan, ya. Jadi penyembahan itu adalah kehormatan kita yang kita terima dari Tuhan. Penyembahan itu adalah kehidupan kita. Saya mau bicara tentang berpuasa. Semua katakan berpuasa. Saya sudah kirim pengumumannya di grup sejak tanggal 1 kalau nggak salah. Tanggal 1 atau tanggal 2 gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar mengenai ini. Kita berpuasa bukan untuk mengubah Tuhan, karena Tuhan tidak bisa berubah. Amin. Kita berpuasa bukan untuk menyogok Tuhan, karena Tuhan gak bisa disogok lagi. Kita berpuasa itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Dan dalam 3 minggu berturut-turut saya mengajarkan tentang ini. Yang pertama adalah kita berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan merendahkan diri. Kalau saudara tahu kebenarannya, melakukannya jauh lebih mudah, ya. Kalau belum tahu susah melakukannya. Kita baca dulu ya. 3. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawad itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Jadi ini latar belakangnya orang Israel kembali ke tanah Palestina dari pembuangan Babel di bawah pimpinan seorang bernama Imam Ezra. Dan Ezra mengatakan dalam konteks itu bahwa karena kami sudah ngomong pada raja, Allah kami itu hebat sekali. Dia pasti akan melindungi kami di jalan. Jadi karena sudah ngomong, aku nggak enak dong terus minta dikawal. Ya, saudara lihatin harus ada kesesuaian antara iman yang kita yakini dan tindakan yang kita lakukan, ya kan? Kami sudah terlanjur ngomong kepada raja bahwa Allah kami itu hebat sekali. Dia akan mengirim malaikatnya menjaga kami. Lalu kemudian menyampaikan surat permohonan, tolong kirim pasukan untuk menyertai kami. Itu tidak dilakukan. Dan apa yang dilakukan? Dia mengumumkan untuk berpuasa. Karena saudara tahu perjalanan itu tidak aman, ya. Tidak seperti sekarang, perjalanan zaman itu di situasi itu sangat terancam oleh bahaya perompak, para penyamun yang bukan saja merampasi harta benda tetapi bahkan membunuh, ya, sehingga mereka berpuasa. Jadi berpuasa yang pertama adalah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Sekali lagi, tahu dulu, lakukan, jadi mudah. Saya ingat sebuah film yang saya nonton di TV zaman masih gereja baru merintis di Jalan Meriwis. Seingat saya biasanya pada hari Sabtu ada film, dan itu film luar, ya, jadi film-film berbahasa Inggris. Tapi bagus sekali, filmnya tua sampai warnanya hitam putih. Ya, sebelum film-film Indonesia menjadi bagus seperti sekarang, ya. Kecuali sinetron, menurut saya sinetron terlalu tidak masuk akal, ya. Kalau film layar lebar Indonesia sekarang bagus-bagus juga, ya. Acting pemain-pemainnya juga bagus. Jadi cerita tentang film itu. Film itu ceritanya tentang seorang pria tua kaya raya yang tidak mempunyai keturunan dan istrinya meninggal. Dia mempunyai tanah pertanian yang luas dan mempekerjakan banyak sekali karyawan. Satu hari dia mencari seorang yang bisa merawat beliau di hari tuanya. Lalu dicari, akhirnya ditemukan seorang wanita parubaya yang mempunyai 3 orang anak janda. Lalu dipekerjakan. Wanita ini bertugas mempersiapkan makanan, membersihkan pakaian karena dia sudah agak tua, ya, bapak itu. Dan lama-lama kemudian bapak tua ini jatuh cinta kepada ibu janda yang punya 3 anak ini. Sayang, cintanya hanya
bertepuk sebelah tangan, jadi nggak bunyi. Selain ibu janda ini jatuh cinta justru kepada sopir. Nah, nggak nyambung ya. Jadi si bapak udah bener-bener seneng, si ibu senengnya sama orang lain. Jadi si ibu setelah si bapaknya sakit-sakitan mulai tidak memberikan perhatian yang dibutuhkan. Mulai seenaknya sendiri. Akhirnya anaknya perempuan yang tertua itu yang disuruh menyiapkan makanan, membersihkan kamar. Akhirnya si bapak tua ini menjadi dekat dengan anak perempuan ini, sering curhat, sering berbagi. Dan saudara tahu sebelum dia mati, dia menulis surat wasiat yang mewariskan semua kekayaannya kepada siapa? Kepada anak perempuan itu. Nah, waktu si bapak meninggal, ibu segera mengetahui, wah ada bahaya. Wasiat ini jatuh ke tangan anak perempuannya. Dan dengan segala cara dia membuat anak ini tidak betah, kemudian anak ini lari dari rumah. Dia luntang lantung ke sana kemari. Akhirnya dia bekerja di sebuah perusahaan laundry, tempat cucian baju. Dia kerja di sana dan namanya juga film ya. Akhirnya anak majikan daripada usaha ini jatuh cinta kepada anak perempuan ini. Walaupun berliku-liku karena kan gak level saudara ya. Yang ini adalah bos majikan, yang ini adalah karyawan biasa. Tapi finally mereka menikah. Kabar datang, orang tuanya meninggal dunia, si ibu meninggal dunia. Mereka pulang ke rumah dan tahu gak, mereka menemukan surat wasiat bahwa ternyata warisan itu adalah miliknya. Padahal dia sudah hidup terlunta-lunta, susah, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Cuman tidak mati dan disalibkan. Ya. Nah, saudaraku ya. Nah, kalau saudara tidak ngerti, ya itu tadi ya, kita nggak ngerti betapa berharganya. Firman Tuhan mengatakan Yosua pasal 1 ayat 8, Mazmur pasal 1, bahwa apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Amin. Cuman segitu. Amin. Tapi mengapa tidak berhasil? Kita semua ingin beruntung, tapi Alkitab mengatakan kalau kita memperhatikan firman-Nya, kita akan beruntung. Misalnya Bapak Ibu itu sakit, bukan obat yang diminum tapi racun, sembuh gak? Sembuh juga sih, tapi selami-laminyo sembuh ya. Sembuhnya di sana. Sama, kita sudah tahu ini yang bikin kita beruntung, tapi kita mengabaikannya. Ya kapan beruntungnya saudara ya? Kita sudah berdoa di akhir tahun pengen terobosan yang baru. Ya, engkau harus melakukan sesuatu yang baru. Ya, seorang jenderal pensiunan Angkatan Laut Amerika Serikat. Di salah satu acara wisuda dan dia berpidato dan dia mengatakan begini ya. Kalau engkau bermaksud mengubah dunia, maka hal yang terkecil yang bisa engkau lakukan, pulang ke rumahmu, waktu bangun tidur, beresin selimutmu. Kedengarannya aneh, tapi kita ingin berubah, ingin terobosan yang baru, tapi kita ini nggak pernah baru apa-apa. Bukan bajunya, ya, tetapi sesuatu di dalam diri kita, ya, mengenai attitude kita, mengenai etos kerja, mungkin etos kerja kita yang perlu diperbaiki, ya. Saya gembira karena Pak Yuli berumur 52 tahun dan memutuskan pergi ke sekolah teologi, ambil program S1 teologi. Kasih tepuk tangan dong. Dia membuat kita semua terobsesi dengan seluruh kepalanya yang beruban. Dia masih akan pergi ke sekolah Alkitab dan menjadi mahasiswa. Itu hebat sekali, saudara. Jadi, saudara ngerti kebenaran, saudara lakukan. Amin. Seseorang mengirim pesan di Facebook Messenger. Dan dia mengatakan, saya merekrut beberapa pemain tamborin baru. Saya ingin mereka belajar penyembahan. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, kumpulin mereka, ajak mereka,
worship 1 jam. Karena kita percaya we learning by doing. Say yes. Tidak ada cara yang paling efektif selain melakukan. Amin. Learning by doing. Seumpama Bapak Ibu mempunyai resep masakan ayam goreng enak, saudara lihat tutorialnya, saudara simpan resepnya, saudara setiap hari baca resepnya, bagus ya, keto enak. Saudara lihat orang makan sampai saudara netes liur, terus saudara menghafal itu resep. Besok lagi sudah ingat nggak? Oh ayam goreng ya, sudah buka lagi resep. Sudah baca ayam 1/2 kilo, direndam pakai jeruk nipis, berambang bawang di mixer sampai hancur. Digoreng setengah matang, pakai bawang bombay. Lalu sudah itu sudah tidak melakukan. Besok lagi saudara lihat lagi resepnya. Jadi nggak ayam gorengmu? Nggak jadi. Leres? Amin? Jadi learning by doing. Saudara belajar Alkitab dalam cara lakukan firman Tuhan. Amin. Nah jadi saudara setelah hari Minggu ini putuskanlah berpuasa minimal sekali dalam seminggu. Amin. Kan kalau mau yang baru harus actionnya juga baru. Baju nggak baru nggak apa-apa, tetapi kelakuan harus di renewing setiap hari. Jadi yang pertama, tujuan kita berpuasa dalam minggu ini saya ajarkan. Ini tujuannya adalah merendahkan diri. Opo yo raiso merendahkan diri tanpa berpuasa? Angel Pak, angel Bu. Karena kerendahan hati itu saudara tidak bakat turunan. Bukan faktor genetika. Saya lahir tidak membawa faktor genetika rendah hati. Laras nggih, amin? Nggak ada. Oh dia rendah hati ini faktor gen. Nggak ada. Tapi sifat alamiah dari dosa adalah sombong. Sebelum saudara mengklaim bahwa saudara tidak sombong, Andrew Murray membuat definisi tentang kerendahan hati. Kerendahan hati tidak pernah marah. Ada? Kerendahan hati tidak pernah tersinggung. Kerendahan hati tidak pernah kecewa. Kerendahan hati merasa tenang walau dituduh atau dipersalahkan. Ada? Kerendahan hati adalah merasa tenang di tengah-tengah persoalan. Yang rendah hati silangkan angkat tangan. Saya turunin dulu. Jadi ini adalah sifat dasar tabiat manusia yang berdosa, yaitu sombong. Semakin sukses semakin sombong. Semakin sugih semakin merasa besar, akunya semakin diukur makin gede. Itu benar saudara ya. Ada seorang astronaut, waktu dia mendarat di bulan dan waktu dia kembali, dia menulis caption di gambarnya. Aku tidak melihat Allah di sini. Bisa pergi ke bulan langsung dia bilang sombong, gak ada Allah di sini. Lalu seseorang membalas tulisannya. Buka helmmu dan engkau akan bertemu dengan Allah. Makin kita kaya, makin kita dipromosikan, makin banyak orang tepuk tangan, makin akunya itu makin luar biasa. Bilang sebelahnya, jangan bangga ditepokin banyak orang. Nyamuk ditepokin itu mati ya. Nyamuk ditepokin mati Pak, Bu. Jadi kita berpuasa supaya kita belajar tentang rendah hati. Karena saat tubuh dengan sengaja dilaparkan maka roh kita itu menjadi kuat. Tubuh, roh dan jiwa. Ya bagaimana membuat roh ini kuat? Kita laparkan tubuh kita ini ya. Nanti minggu ketiga saya ajarkan kenapa saudara harus belajar puasa. Banyak orang sakit diabetes.
menderita. Kenapa? Karena belum sembuh dari rakus. Malam sudah tidur masih cari makan. Padahal aturannya perut itu harus istirahat di malam hari. Nah itu alasan mengapa orang gak bisa. Karena apa? Tidak terbiasa puasa. Tapi kalau dia sudah biasa puasa, lapar gak apa-apa. Dia jadi terbiasa. Ya, itu materi yang ketiga, minggu yang ketiga. Orang mengatakan di dalam diri manusia ada 2 ekor anjing. Anjing hitam, ini tentang ego ya, anjing putih dan anjing hitam. Anjing hitam itu adalah kedagingan. Semakin sering kedagingan dikasih makan, semakin dia menjadi besar. Tapi anjing putih itu ya, roh manusia, roh kita, makin dikasih makan, makannya adalah firman, makannya adalah doa, makannya adalah puasa. Roh itu semakin kuat, semakin sehat. Dan kalau ada pepatah mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kleru saudara, banyak orang gila wong edan itu musim Covid. Awake dhewe ndak ngerti ada wong edan mati karena Covid toh. Ya enggak? Ya mungkin kita nggak tahu. Tapi itu kemana-mana makannya sampah, kotoran makanan dipungut di sampah. Hujan kehujanan, panas kepanasan, ratau sisiran, tumone jalan di mana-mana. Neng sehat, sakit jiwanya, tapi tubuhnya sehat. Yang benar dalam roh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebab dengan roh ini kita terakses dengan Tuhan semesta alam yang adalah sumber. Kalau terakses dengan sumber, maka tubuh, pikiran, perasaan, kemauan ini akan ngikut saudara. Haleluya, amin. Jadi roh saudara menjadi sangat kuat saat berpuasa. Dalam keadaan ini roh bekerja menunjukkan bagian-bagian yang tersembunyi, yang memerlukan pertobatan, pemulihan dan kesembuhan. Dalam keadaan biasa kita suka mengatakan ya, apa kabar? I'm fine, I'm okay ya. Aku baik-baik saja ya. Kita cenderung melihat diri kita seperti yang kita rasa. Saudara-saudara, ada istilah yang namanya blind spot. Blind spot bagi seorang pengemudi kendaraan itu adalah area di mana tidak bisa saudara nangkep dengan 2 mata saudara, bahkan dengan spion, ada wilayah. Dan itu seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan. Benar ya? Blind spot itu wilayah area yang kita nggak bisa lihat, tapi orang bisa lihat. Ada blind spot di dalam diri kita yang kita nggak bisa lihat, tapi orang bisa lihat. Terus ya, kita ini mah udah bagus-bagus diri kita sendiri ya. Aku nggak pernah mencuri, merampok, menjara, nggak pernah berzina, nggak pernah apa ya kan, sudah bagus-bagus diri kita. Tapi orang bisa melihat sesuatu yang kurang, yang saya katakan blind spot dalam hidup kita. Tapi ada bagian yang orang tidak bisa lihat, keluargamu tidak bisa lihat, orang dekat tidak bisa lihat, suami, istri, anak tidak bisa lihat. Tapi Tuhan bisa menemukannya pada waktu kita berpuasa dan Roh Kudus bekerja. Dan kemudian itu seperti bisa dikelihatan bagian-bagian yang perlu dipulihkan, perlu disembuhkan. Ada luka, ada kemarahan, ada hal-hal yang ada ketidaktaatan. Dan itu seperti Tuhan menarik satu garis yang saya sebut tali sipat. Tahu tali sipat ya? Tali sipat itu bagi tukang batu itu penting. Tali yang ujungnya ada bandul dari timah. Untuk memastikan ketegasan, kelurusan dari tali yang dipakai untuk mengukur, namanya tali sipat. Tali sipat waktu kita berpuasa, maka itu adalah saatnya untuk bersih-bersih. Bilang bersih-bersih. Kurang keras, bersih-bersih. Lebih keras lagi. Nah, di awal tahun ini musim bersih-bersih. Bersih-bersih dulu. Bersih-bersih dulu supaya berkatnya yang baru datang gampang. Kalau sudah terlalu penuh, masuknya di mana? Ya kan? Bersih-bersih dulu. Ada waktunya saya bersih-bersih lemari saya. Mengeluarkan baju-baju yang bisa dipakai orang lain. Supaya apa? Supaya saya dapat baru lagi.
Mau punya baju baru, keluarin yang lama. Lemari saya tidak pernah nambah, itu saja. Kalau sudah penuh saatnya keluarin yang lain, nanti dapat yang baru. Sekali lagi katakan, waktunya untuk bersih-bersih. 1, 2, 3. Ya, bersih-bersih. Kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri selain Tuhan. Jadi puasa inputnya, kita berpuasa, outputnya adalah kemurnian hati. Hati yang pure, murni. Pada saat kita berpuasa, kita sadar yang pertama-tama adalah realita Tuhan. Bahwa Tuhan itu Allah yang sangat besar. Tidak ada apa-apa yang bisa kita miliki jika tidak berasal dari Tuhan. Lihat ayat ini ya, baca sama-sama 3. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Leres, amin? Tidak ada. Semua yang kita miliki, saya selalu percaya sepotong roti yang jatuh di tangan saya, itu kalau bukan Tuhan, orang itu gak mungkin kasih saya roti. Jadi kalau ada roti pergi ke rumah saya harus cari tahu asal usul roti itu. Kalau ada orang menerima roti itu tanpa mengetahui asal usulnya, saya akan marah kepadanya. Saya bilang, kamu harus tanya siapa yang memberi roti ini. Pertama adalah saya harus bersyukur kepada Tuhan demi orang itu dan mendoakan dia demi roti itu. Karena roti itu tidak bisa jatuh di tangan saya kalau Tuhan tidak menyuruhnya. Say yes. Dan bahkan kalau roti itu sudah di tangan saya, namun karena saya sakit, saya tidak bisa menerima makanan itu, saya gagal ginjal, maka mungkin saya diabetes, mungkin saya harus kurangi makan roti. Gak bisa makan lagi. Jadi kan semuanya itu berasal dari Tuhan. Say yes. Waktu kita sadar Tuhan itu sangat luar biasa, sangat indah. Tadi pagi saya menyanyikan lagu itu dan itu merupakan lagu favorit saya yang ketiga. Jadi lagu favorit saya itu ada 3. Yang satu adalah Bawaku Dekat. Yang kedua adalah ini. Ya, kita nyanyi dulu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sudah tahu enggak? Ini lebih penting dari semua persembahan kita. Worship. Semakin saya belajar kenal Tuhan, sudah tahu hikmat tertinggi adalah mengenal Tuhan. Katakan amin. Makin saudara kenal Tuhan, saudara makin punya rasa hormat kepada beliau. Saya ini bilang ke Tuhan, ya Tuhan, aku ini bukan saja penyembah-Mu, aku ini pemuja fanatiknya Tuhan. Kalau saya nyanyikan lagu ini, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Entah saya nyanyi, entah saya dengar kaset, saya itu mesti hancur luar biasa. Saya nangis, rasanya aku pengen pergi bersamanya. Karena dia begitu baik. Kalau enggak karena 2 anak saya masih membutuhkan saya,
Bukan suami saya nggak penting, cuman karena dia pernah ngomong ke aku, kalau engkau mati aku akan kawin lagi. Disitulah kejujuran itu terkadang menyakitkan. Maksud saya adalah kalau saya matikan suami saya orang dewasa, tapi anak-anak saya. Setiap kali lagu itu, oh saya cari kakinya, you know. It's only about your relationship with God. Jadi ketika aku menyembah, semua waktu itu lost. Lost bukan hilang loh saudara. Ini tentang bagaimana aku meletakkan kepalaku di dadanya. Bapak-bapak semua istri butuh dadamu untuk dia bersandar. Iya Bu Mona ya? Bener gak Bu Mona? Tapi kalau sudah tidak ada lagi dada yang untuk bersandar atau bahu untuk bersandar, masih ada bahu jalan. Tahu bahu jalan tuh? Mungkin tidak ada lagi sama sekali untuk sudah bersandar ke Yesus itu loh. Ini tentang bagaimana seseorang merangkul saya erat. Ini tentang seorang pria yang sangat cinta dengan tulus. Yang membasuh air mata saya dan berkata, I love you just the way you are. Yang mencintai saya seperti saya ada. Sampai saya, Tuhan, apa yang saya harus lakukan untukmu? Saya ingin melakukan semua hal untuk beliau. Bukan karena saya takut dosa, bukan karena saya takut masuk neraka. Tiket saya sudah ada, cuman tanggal keberangkatannya belum ditulis. Tapi karena cintanya yang hebat itu. Saya ini menikah dengan seorang pria yang sangat mandiri dan saya juga adalah perempuan yang mandiri. Jadi waktu kami menikah saya suka membuat dia minum teh. Tetapi saya tidak suka dia minum teh yang manis karena saya takut dia diabetes. Karena saya tidak suka minum yang manis sebab saya sudah manis. Tapi karena dia tidak suka dengan minuman saya, kadang teh itu berlarut-larut berjam-jam. Nah, dia bilang aku bisa bikin sendiri. Tapi saudara ya, apa yang membuat hubungan kami kuat setiap hari? Saya bikin teh, dia tidak bisa minum teh saya tidak marah. Tapi hal-hal kecil seperti misalkan dia lagi makan, selesai makan piringnya saya kemasi, saya bawa di dapur. Saya lihat hal-hal sederhana seperti itu. Dia kalau saya mulai tidak banyak ngatur cara dia makan. Waktu kami mulai menikah dia sering minum kopi dan saya tidak suka. Cuman karena kasihan kesehatannya. Tapi itu adalah keluarga yang cinta kopi. Dia sehari bisa 2 kali 3 kali kopi. Umurnya sudah di atas 50 ya udahlah gak apa-apa lah. Biar dia puas-puasin minum kopi. Kalau pergi kemana-mana dan kemudian dia antar pagi. Dia tidak ikut saya ke dalam. Saya tahu dia mesti cari kopi. Saya bebaskan dia cari kopi. Jadi saya itu ingin melakukan apapun yang sekiranya membuat dia senang. Karena saya ingin dia sehat dan berumur panjang. Jadi saya dengan Tuhan saya ingin melakukan apapun sekiranya yang beliau mau. Karena saya cinta kepada beliau. Jadi waktu saya nyanyi itu. Bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Saya mau seluruh hari saya buat beliau itu. Saya bilang, aku padamu. Kadang-kadang orang suka bilang saya, aku padamu Bu Sarah. Saya bilang kepada beliau, aku padamu. Aku ini pemujamu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ambillah puasamu dan duduklah 1 jam setiap hari di kakinya. Nyanyi lagu ini aja.
fales, nggak apa-apa. Dan lihatlah ia menyentuh hatimu. He touched me. Oh, he touched me. Na 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 di hatiku. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Waktu saudara tunggu 1 jam, lalu dia jamah saudara, dia membuat saudara utuh kembali. Semua luka-luka itu sembuh seketika. Semua jalan buntu itu terbuka. Sebelum tahun baru HP saya bermasalah. Kalau saya hidupin powernya, kemudian ada flash. Dari kecil jadi besar sampai seluruhnya. Ini HP-nya mahal. Waktu saya beli saya kira harganya 7 juta ya. Mahal guys. Tapi dia umurnya panjang, sudah lebih dari 6 tahun. Dan dia mulai flash. Sampai tanggal 6. Dia benar-benar mati. Oh my goodness. Saya bilang kepada Tasya, aduh ini semua materi saya ada di sini. Saya akan khotbah 2 khotbah berbeda, nanti sore saya khotbah di Salatiga. Bagaimana caranya? Saya juga akan postingan saya di YouTube. Gimana? Lalu tanggal 7 pagi, saya taruh HP ini di sebelah, lalu saya mulai worship. Lalu saya menjamah HP saya bilang, Bapak, sembuhin HP saya. Ajaib mujizat terjadi. Hilang flashnya, hidup lagi sampai sekarang. Bagi saya mujizat, uang 7 juta selamat. Mbak Priska bilang beli baru. Mangsane pohon uang ada di depan tinggal metik saudaraku ya. Selamat, bukan cuma orang dilahirkan kembali, HP dilahirkan kembali. Tuhan itu keren. Kita memahami realita Tuhan yang dahsyat. Kita kenal Dia saat kita merendahkan diri. Semua tentang pribadinya dibukakan, kita kenal. So, ayat ini 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan berbicara melalui Musa, nanti ya kalau sudah masuk tanah perjanjian, kamu tuh akan dapat rumah, ada sertifikatnya, kamu padahal bukan kamu yang bangun. Kamu akan di bagian kebun-kebun anggur, kamu gak sempat nanam, sudah tumbuh tinggal panen. Nah waktu itu, kowe elingno, ojo nganti kowe mikir, karena kerja kerasku, karena aku cerdas, karena aku punya strategi. Bukan, tapi karena Tuhan memberi kamu kekuatan. Ability, itu tentang mentality ability. Kemampuan berpikir, kemampuan menalar, kemampuan menemukan jalan keluar. Tentang physical ability, kemampuan fisik, stamina, daya tahan. Semua Tuhan kasih nyoh. Sudah kenal Dia loh, kenal beliau. Sangat luar biasa. Kita kepingin, kita selalu mengulang firman Tuhan. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tapi kenapa aku gak pernah jadi kepala, aku selalu ekor. Saudara ingat firman Tuhan itu. Saudara kenal Tuhan. Karena Alkitab mengatakan kalau kita berada di posisi terendah, itu adalah posisi terbaik. Saat berpuasa, perspektif kita tentang diri sendiri, tentang Tuhan dikembalikan pada posisi yang benar. Ya.
Saya kira semua orang tahu berbicara dan mengatakan tentang saya miskin begini tapi saya punya harga diri. Pernah dengar? Saya ini miskin tapi saya tidak mencuri karena saya ada harga diri. Nah, itu semua tentang kesombongan kita. Tapi saat kita berpuasa, kita baru belajar tentang ilmu sadar diri. Amin. Siapa kita sebetulnya di hadapan Allah? Posisi kerendahan hati adalah posisi terbaik untuk promosi. Katakan amin. Karena 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lah, iki pola yang berlangsung. Ini hukum alam, saudara. Orang Kristen yang ngerti hukum ini. Semua orang ngerti. Kalau mau jadi posisi dipromosikan, harus belajar rahasia merendahkan diri. Padi itu semakin berisi, dia semakin bungkuk. Semakin saudara kenal Tuhan, saudara itu memiliki hati yang bisa tunduk, punya sikap hormat. Saya mengucapkan turut berduka cita untuk kepulangan ayah dari Ibu Ana dan Mas Erans di Glodokan. Dan hari ini adalah ibu daripada Pak Sani, Pak Andri, Pak Hani, istri dari Bapak Hendra Wibawa. Itu adalah salah satu jemaat tertua di gereja ini. Mereka setia kepada Tuhan dan setia kepada gereja sampai matinya. Dari saya masih muda. Dan kalau belakangan beliau sakit itu sering telepon saya tengah malam jam 00 itu bisa puluhan kali. Tapi saudara tahu waktu saya muda anak saya sakit, saya telepon dia tengah malam jam 12 keluar dari rumah. Anak saya waktu kecil kan panas kejang. Paling loyal, paling setia. Saya mau pergi khotbah di luar, yang ngantar gak ada. Saya telepon masih di dalam gereja, keluar. Karena dia sudah pernah ngomong, ibu mau kemana aja saya antar. Sangat loyal, kami sangat kehilangan. Anak-anak kami, ya. Saya bilang kepada anak-anak, kalian pergi layat imak. Kenapa? Anak-anak harus diajar caranya balas budi orang. Benar gak? Kita ini anak Tuhan harus ngerti balas budinya seseorang. Saya bilang pergi waktu sakit di rumah, pergi lihat Ima. Kamu itu kejang-kejang Ima itu yang gotong kamu bawa di rumah sakit. Jadi kalau saya punya rasa hormat itu sangat beralasan. Beliau setia kepada Tuhan, kepada gereja dan setia kepada saya 30 tahun. Seangkatannya itu pada mati, masih hidup adalah Mami Ana, Pak Simon, Bu Simon. Ya, itu orang-orang tua zaman dulu itu. Pak Amin Sumarno udah meninggal, masih yang agak tua Pak Bejo, Pak Is, ya. Kemudian turun-turun kita yang udah mulai di bawah-bawah ini. Makin kita kenal Tuhan, makin kita belajar santun. Santun ke orang itu adalah sikap seseorang yang tahu menghormati Tuhan. Leres? Amin. Kita hormati Tuhan, kita akan punya sikap yang santun dan hormat. Ulang-ulang di telinga mereka, hormati orang-orang yang punya jasa atas hidup kamu, yang tahu berinvestasi atas hidupmu. Anak-anak harus diajar untuk tahu balas budi orang lain. Leres, kenal diri kita supaya kita dipromosikan. Air selalu mengalir di tempat-tempat rendah. Ada air terjun Bu Sarah, tapi air terjun yang diarahkan ke atas juga turun ke bawah. Leres? Benar? Demikian berkat Tuhan itu ada di hati orang yang rendah hati, saudara. Tuhan yang paling kenal hati kita. Ambil puasa seminggu sekali saja.
Nanti saya kasih tahu minggu depan. Ini tidak menguntungkan Tuhan sama sekali. Ini bukan untuk menyakiti saudara. Ini untuk membebaskan saudara menjadi pribadi yang utuh yang Tuhan inginkan. Karena kemerdekaan sejati itu adalah merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan. Say yes, pada zaman musim perbudakan, di mana bangsa Amerika memperbudak orang-orang kulit hitam. Ada seorang pria penambang emas, orang kaya, satu hari ketika dia pulang ke rumah, dia melewati pasar budak. Orang sedang melelang budak-budak, menawarkan budak-budak. Ada seorang wanita yang ditawarkan. Aneh, pria itu berhenti dan menawar perempuan itu. Perempuan itu ikut di mobilnya dan dia memberontak. Dia marah, dia memaki-maki. Pria itu membawa ke rumahnya, mengurus semua surat-surat identitasnya, mengurus pembebasannya, dan membiarkan dia pergi. Perempuan itu pergi dan dia pikir, aneh. Ada orang yang sudah beli saya, tapi tidak memperbudak saya. Dia tidak suruh saya mencuci bajunya, dia tidak memperkosa hak-hak saya, dia tidak suruh saya bekerja di kebun tanah pertanian, tapi malah bebasin kamu. Silakan. Sudah tahu nggak? Dia kembali dan bekerja kepada pria itu. Karena apa? Rasa hormat dan terima kasihnya. Ada orang begitu baik. Kita tidak cukup mengenal diri kita sendiri, tapi Tuhan kenal. Nyanyi lagi ya. Kau mengenal hatiku. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku. Dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku. Dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Tuhan paling kenal saudara. Ambil waktu untuk puasa. Rendahkan dirimu. Air selalu mengalir mencari tempat yang rendah. Berkat Tuhan ada di hati orang yang rendah hati. Mari kita tunduk kepala. Oh hallelujah, we love you Jesus. Oh my all in all, my everything in life, Jesus, you are my Savior, Kaulah penyelamat, Engkau juru selamat. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku. Dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Mari berdiri saudaraku. Apa yang kau izinkan
mempromosikan saudara jauh lebih besar dari keinginan saudara. Keinginan Tuhan untuk menjadikan engkau kepala jauh lebih besar dari keinginanmu. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Pulang ambil waktu sehari 2 hari di awal tahun ini. Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Kau bisa menemukan tentang jati dirimu dan menemukan tentang keberadaan Tuhan Allah yang maha dahsyat. Kenal Tuhan itu hikmat tertinggi. Kenal Tuhan. Saudara, kejar Tuhan. Jangan kejar uang. Kekayaan itu ada sayapnya, dia bisa terbang. Jangan kejar uang sampai engkau gak punya tempat untuk duduk di kakinya dan menyembah dia. Uang bisa habis, kau masih punya sumber yaitu Tuhan. Tapi bagaimana kalau Tuhan tidak ada di hidupmu? Kau punya apa? Punyailah tempat di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sangat indah. Terima kasih untuk rencanamu yang luar biasa. Tidak sulit bagimu untuk mempromosikan kami. Tidak sulit untuk menjadikan kami kepala. Tolong bawa kami di posisi yang benar. Posisi rendah hati seperti Daud. Ia menderita, ia diperlakukan tidak adil. Ia tidak membalas orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya karena ia percaya promosi berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami dorongan, motivasi yang kuat untuk melakukan yang terbaik. Mencintai Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saya menyampaikan kepada saudara pengumuman saya. Hal yang paling besar yang saya ingin lakukan di tahun ini adalah semuanya ada di kelompok sel. Berapa orang yang belum bergabung di kelompok sel bisa mengangkat tangan? Ya, Pak Daniel tunggu di rumah ya. Pasti saya akan datang di rumah Pak Daniel. Kita semua harus kelompok sel. Karena saudara ya, kita harus punya komunitas. Kalau kita susah, banyak tangan yang menolong ya. Bahkan untuk hal sederhana aja, misalkan kalau ada orang meninggal, orang sakit, kalau kita bilang, ayo layat, ayo tili orang sakit. Kalau itu orang dikenal, berbondong-bondong. Kalau nggak dikenal, nanya siapa ya? Yang mana ya? Rumahnya di mana ya? Anak siapa ya? Bapak siapa ya? Nah, jadi kita akan mulai tahun ini dan kami sudah timbang, sudah memikirkan semuanya bahwa dalam tahun ini targetnya adalah semua masuk kelompok sel. Semua harus ada di komunitas sel. Dan kami akan mulai share materi yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan di SOM. Yang tidak didapatkan dalam kelas umum seperti ini. Ya. Karena kalau suruh masuk SOM 20 orang dari 1000-an orang yang ngerti cuma 20 orang. Yang 980 orang nggak ngerti, nggak ngeh. Ya. Jadi materi itu akan diajarkan secara bertahap di dalam komunitas sel. Pastikan semua kita bergabung di kelompok sel. Ya. Ini adalah pengumuman untuk acara Youth Natal Youth. Wow, luar biasa ya. Boleh minta nggak mumpung ingat? Pengen supaya youth itu nyanyi di ibadah-ibadah minggu ya. Yang kayak kemarin itu ya. Ya, mereka punya talenta yang bagus, jangan cuma nyanyi pada saat event aja ya, tetapi nyanyilah dalam ibadah-ibadah minggu ya. Youth sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan buat youth. Ya. Yang masih muda dan merasa muda bisa datang. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kaulah yang memberi benih untuk penabur supaya kami menabur dan menerima tuaian. Dan selama Yesus ada di taktanya, kami tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Dengan sukacita kami memberikan persepuluhan persembahan-persembahan khusus kami dalam nama Yesus. Amin. Apa yang kau izinkan
sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kemenangan hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku. Dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku. Semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Oh Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku Tuhan Yesus yang kami hormati, sebagaimana kami ada hanya oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua berlutut di hadapan-Mu, menaikkan doa dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami tetap selalu bersyukur, karena kami yakin bahwa Engkau hadir di setiap kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk ibadah yang sungguh-sungguh. Ya Tuhan, biarkanlah berkenan di hati-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah, mengajarkan kami untuk merendahkan hati, mengajarkan kami untuk membersihkan hati, pikiran kami, segala kelakuan kami. Biarlah kedepannya lebih berkenan kepadamu ya Tuhan. Biarkanlah kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan ajari kami selalu, tegur kami selalu Tuhan, agar kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negeri ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yakin ya Tuhan, di tahun 2023 ini ya Tuhan, tahun boleh berubah, musim boleh berubah. Namun kasih setia Tuhan bagi bangsa ini, Amin. dan kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami takkan pernah berubah. Tuhan, kami percaya bahwa setitik terang bagi Indonesia ini akan datang Bapa. Sinari negeri ini dengan kasih-Mu Bapa, agar negeri ini boleh membawa kebaikan, lebih kebaikan ya Tuhan, kemajuan demi kemajuan. Dan Tuhan, biarkanlah Tuhan mampukan negeri ini Tuhan, di dalam mengembangkan sayap-sayapnya Tuhan, di dalam memperkuat perekonomiannya, di dalam menjaga semua warga di negeri Indonesia ini Tuhan. Biarkanlah semakin dekat lagi kepadamu ya Bapa, bahwa Indonesia ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Amin, amin, Tuhan amin. Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Sarah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan, Amin, dalam berikan nama kekuatan, Amin. hati yang selalu dekat dengan Engkau ya Bapa. Amin, amin. Tuhan berikan ya Bapa hikmat-Mu lebih-lebih lagi ya Bapa. Kasih setia-Mu lebih-lebih lagi ya Bapa, untuk mengembalakan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu di gereja ini Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu di Amin. gereja ini ya Bapa. Biarlah kasih setia-Mu yang baru, berkat-Mu yang baru Bapa, muncul dalam kehidupan kami.
nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan berjalan di depan kami. Amin, dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkaryalah dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan ya Bapa untuk tantangan ke depan, untuk pembayaran tanah di depan ya Bapa. Amin. Tuhan, buka jalan-Mu Bapa. Berkaryalah Amin, Bapa. dalam nama Yesus. Engkau turut bekerja Bapa untuk mendatangkan kebaikan, sehingga kami boleh semuanya melunasi ya Bapa. Dan kami percaya untuk masa depan gereja ini ya Tuhan yang penuh pengharapan untuk Amin, kemuliaan-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang datang di tempat ini Tuhan, kiranya boleh pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami boleh mengawali kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, ampuni kami semua Tuhan, jikalau waktu-waktu yang telah lalu Tuhan, kami mengakui Tuhan dengan hati kami bahwa kami perlu penebusan darah Yesus. Tuhan, sucikan. Kami perlu kuasa darah anak domba Tuhan selalu memperbarui kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semua layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.